Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas fisika untuk 10 IS. Pembelajaran sebelumnya mengenai hakikat ilmu fisika. Hari ini kita akan melanjutkan ke pengukuran besaran fisis. Pengukuran bukan sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan. Jadi pengukuran ini hal-hal yang sudah sering kita temui sehari-hari. Seperti ketika membeli beras, maka beras tersebut akan ditimbang dan dinyatakan dalam satuan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pengukuran sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi pengukurannya belum baku atau masih relatif. Seperti pengukuran jarak satu daerah dengan daerah lain itu dengan angka kaki. Mengukur meja dengan jengkal tangan yang hasilnya tidak relatif, artinya untuk berbeda orang kemungkinan berbeda hasil. Besaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Setiap besaran memiliki satuan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional tentang pengukuran sistem satuan. Jadi ada satuan internasional di mana satuan ini dimaksudkan untuk membuat pengukuran yang sama gitu atau pengukuran yang baku. Jadi walaupun orangnya berbeda bisa mendapatkan hasil yang sama. Misalnya menggunakan meteran, walaupun berbeda orang hasilnya sama. Nah, begitu yang dimaksud. 1 meter adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 second. Kemudian ada 1 kilogram dan 1 second. Ini adalah besaran pokok, yaitu ada massa, ada panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat dengan satuannya, dan ini adalah simbolnya. Ada besaran turunan. Jadi besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada gaya, energi, tekanan, induktansi, daya, beda potensial, tahanan listrik, dan induktansi magnetik. Ada satuan dan simbolnya juga. Ini adalah contoh besaran yang diturunkan dari besaran pokok seperti kecepatan. Kecepatan itu sama dengan perpindahan per selang waktu. Perpindahan ini termasuk panjang, kemudian selang waktu itu waktu second, maka meter per second. Kita lihat. Nah, meter kan panjang, waktu second, makanya meter per second. Kemudian ada percepatan. Percepatan adalah kecepatan per selang waktu. Kecepatan sudah dapat, meter per second, kemudian per second lagi, berarti meter per second kuadrat. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis itu adalah massa per volume. Massa satunya kilogram. Kemudian volume ini berarti panjang dikalikan 3 kayak gitu ya. Makanya meter pangkat 3. Jadi kilogram per meter pangkat 3. Selanjutnya ada dimensi. Dimensi menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Kemudian dimensi ini memiliki manfaat, diantaranya membuktikan kesetaraan dua besaran fisika, menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar, menurunkan persamaan suatu besaran fisika jika kesebandingan besaran fisika tersebut terhadap besaran fisika yang lain diketahui. Jadi ini dimensi. Panjang, satunya meter, disimbolkan dengan M, dimensinya L. Massa, satunya kilogram, disimbolkan dengan Kg, dimensinya M, dan seterusnya. Jadi kalau dimensi itu huruf besar kemudian di dalam kurung seperti ini. Nah, suhu itu satunya Kelvin, disimbolkan dengan K, dimensinya adalah theta. Jadi L, M, T, theta, I, J, dan N. Contoh cara menentukan dimensi suatu besaran. Kecepatan itu sama dengan perpindahan per selang waktu. Perpindahan tadi adalah panjang. Kan panjang berarti L, panjang L, kemudian selang waktu T, waktu dimensinya T, maka dimensi dari kecepatan itu adalah L per T atau L T pangkat negatif 1. Karena dia dari bawah kita naikkan ke atas, maka pangkat negatif 1.
Kemudian ada dimensi gaya. Gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Massa itu massa. Nah, massa itu satuannya kilogram, dimensinya M. Maka di sini M. Kemudian percepatan itu meter per second kuadrat. Meter itu panjang, dimensinya L. Kemudian waktu itu T, karena per second kuadrat, maka T pangkat negatif 2. Maka dimensi dari gaya itu sama dengan M, L, T pangkat negatif 2. Selanjutnya membuktikan kesetaraan antara usaha dan energi kinetik. Usaha itu sama dengan gaya dikali dengan jarak. Gaya kita sudah dapat M, L T pangkat negatif 2. Kemudian jarak itu panjang berarti dikalikan L lagi. Maka L-nya ada 2. M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat. V di sini adalah kecepatan. M-nya massa. Kemudian kecepatan. Nah, kecepatan itu LT pangkat negatif 1. Kalau dikuadratkan berarti L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Maka M, L pangkat negatif 2, T pangkat negatif 2. Berdasarkan dimensi tersebut, diketahui bahwa besaran usaha dan besaran energi kinetik adalah sama. M, L kuadrat, T pangkat negatif 2, ini juga sama. Jadi besarannya sama atau satuannya sama. Itulah fungsi dari dimensi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengukuran. Kesalahan pengukuran. Yang pertama itu adalah ketepatan akurasi. Maksud dari ketepatan atau akurasi ini adalah ketika melakukan pengukuran yang berulang, hasil yang diperoleh itu tidak jauh gitu. Misalnya 5 kali ngukur, yang pertama 10, yang kedua 10,1 cm, yang ketiga 10,3. Jadi hasilnya itu tidak terlalu jauh. Kemudian ada ketelitian atau presisi. Jadi ketelitian di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan pengukuran, hasil yang diperoleh tidak begitu jauh dengan hasil yang sebenarnya. Misalnya kalian mengukur meja yang kita sudah tahu ukuran meja itu 70 cm dan ketika kita ukur misalnya 70,5 cm, berarti tidak terlalu jauh dengan ukuran yang sebenarnya. Kemudian ada kepekaan atau sensitivitas. Misalnya ada dua alat ukur, di mana alat ukur yang pertama itu memperoleh hasil 10. Kemudian alat ukur yang kedua itu 10,5. Berarti alat ukur yang kedua itu lebih peka. Begitu. Jadi kepekaan alat ukur. Kemudian ada kesalahan matematis. Nah, kesalahan matematis ini ketika kita melakukan pengukuran, kita membacanya tidak tegak lurus. Seperti saat atau tidak pada posisi 0. Misalnya ketika kita mau menimbang berat badan menggunakan timbangan yang biasa kita lihat, itu harus pas di posisi 0 dulu baru kita gunakan. Selanjutnya ada kesalahan acak. Kesalahan acak ini adalah kesalahan-kesalahan yang tidak terduga. Misalnya saat kita melakukan pengukuran tuh ada angin, ada apa dan sebagainya yang tidak bisa kita antisipasi begitu. Itu yang dimaksud dengan kesalahan acak. Selanjutnya ada angka penting. Angka penting adalah angka-angka yang didapat dari hasil pengukuran. Kegunaan angka penting adalah untuk menunjukkan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Jadi semakin teliti suatu pengukuran itu hasilnya semakin baik atau semakin mendekati hasil yang sebenarnya. Kemudian, semakin banyak angka penting, semakin teliti hasil pengukuran. Ini juga berhubungan dengan kepekaan alat ukur tadi. Nah, angka penting itu terdiri dari 2, yaitu angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang terbaca pada alat ukur. Kemudian angka taksiran adalah angka yang masih diragukan terletak di angka paling akhir. Misalnya ada nih angka penting seperti ini 1,435. Berarti 3 di depan ini adalah angka pasti, 1 di akhir adalah angka taksiran. Menentukan jumlah angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Seperti 3,275
7, 4, 5, 6, 1, 7. Nah, ini ada 8 angka penting. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua angka yang bukan 0 ada angka penting. Berarti ini ke-8-nya ada angka penting. Kemudian 125,55 kilogram. 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Semua angka bukan 0 ada angka penting. Jadi ini semua angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi angka 0 yang terletak di antara dua angka yang bukan 0. Ini ada 10 angka, berarti 10-nya angka penting. Ini 0-nya juga ada di tengah, ada 4 angka, berarti keempatnya angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desima termasuk angka penting. 4,200 berarti 0-nya ini termasuk angka penting, berarti 4 angka penting. Kemudian 1200, 2 0 di belakang ini termasuk angka penting, berarti ada 4 angka penting. Keempat, angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desima adalah bukan angka penting. Jadi kalau 0,0 ini 0,0 tidak termasuk angka penting, maka yang di belakang saja 702 berarti ada 3 angka penting. Ya ini juga 0,000 24-nya saja. Maka kita tarik ke sini. Komanya kita mundurkan 1, 2, 3, 4, 5, maka 24 kali 10 pangkat negatif 5. Ini disebut dengan notasi ilmiah, dan ini berarti cuma 2 angka penting. Nah, ini namanya notasi ilmiah. Bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir harus ditulis dalam notasi ilmiah agar jelas angka tersebut termasuk angka penting atau bukan. Ini adalah 60.000. 60.000. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan notasi ilmiah, berarti ini adalah 5 angka penting. Nah, kalau dibuat notasi ilmiah berarti berubah. Makanya kita menggunakan notasi ilmiah supaya angka pentingnya itu jelas. Notasi ilmiah kita menggunakan 6,00 kali 10 pangkat 4. Karena komanya di sini, maka 0 di belakangnya ada 4 ya. Nah, 2 0 yang digunakan berarti 3 angka penting. Nah, ini namanya notasi ilmiah. Jadi A di sini adalah bilangan asli 1 sampai 9. Kemudian N-nya itu adalah eksponen atau pangkatnya. A, sekian ini bilangan penting, jadi bilangan pentingnya ini ya. A, sekian-sekian. Kemudian 10 pangkat N itu ordernya nih, contohnya seperti ini. 0,000,911 kilogram, maka sama dengan bilangan asli 1 sampai 9, berarti kita ambil yang dari sini 9,11. Nah, komanya ada berapa? Kita mundurkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 9,11 kali 10 pangkat 7 kilogram. Dengan bilangan pentingnya adalah 9,11 dan ordernya adalah 10 pangkat 7. Maka ada berapa jumlah angka penting di sini? Ada 3. Kemudian ada aturan pembulatan. Jika lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contohnya 52,527. Berarti kita bulatkan 52,53. Jadi 7-nya ini dibulatkan tambah 1 ke sini berarti 53. Kemudian jika di bawah 5 berarti dibulatkan ke bawah. Ini 24,674. Ini 4 kan? Nah, kita bulatkan ke bawah, berarti kita ambil 24,67. Kemudian jika misalnya 5, pas 5, berarti jika angka sebelumnya ganjil dibulatkan ke atas, tapi jika angka sebelumnya genap dibulatkan ke bawah. Contohnya 24,235. Nah, karena ini ganjil, maka dibulatkan ke atas. Jadi 24,24. Ini 24,225. 2-nya genap, maka dibulatkan ke bawah. Maka 24,22 saja.
Nah, kemudian ada operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Hasil penjumlahan atau pengurangan dua angka penting atau lebih hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Contoh, 1,2345 ditambah 0,123. Nolnya disejajarkan ketika kita jumlahkan ini 5, 7, 5, 3, dan 1. Ini mempunyai satu angka taksiran, ini juga mempunyai satu angka taksiran. Tetapi hasil akhir harus satu angka taksiran, tidak boleh dua. Ini misalnya ini 1, ini 1. Nah, tidak boleh dua, harus satu saja. Hasilnya adalah 1,3575. Nah, 2 ini harus kita bulatkan karena hanya boleh satu angka taksiran. Seperti tadi ketika di sini pas angka 5, kemudian di sini angka ganjil berarti dibulatkan ke atas. Maka dapat 1,358. Maka menjadi 4 angka penting. Kemudian contoh yang kedua, pengurangan antara 1,2375, ini angka taksirannya di 5, kemudian dikurang dengan 0,123. Maka dapat 1,1145. Di sini angka taksirannya 1, di sini angka taksirannya 1. Tapi hasil akhir hanya boleh angka 1 taksiran. Nah, seperti ini. Angka 5 tapi sebelumnya angka 4 berarti dibulatkan ke bawah, maka 1,114 saja. Maka diperoleh 4 angka penting. Nah, seperti ini juga di contohnya. Nah, ini angka taksirannya, kemudian ini angka taksiran. Karena hasil akhir harus mempunyai satu bilangan yang diragukan, maka dibulatkan menjadi 29.400. Kemudian ini ada contohnya lagi, ini juga ada, ini juga ada. Kita lanjut. Kemudian operasi perkalian dan pembagian angka penting. Hasil perkalian atau pembagian antara bilangan penting dengan bilangan eksak hanya boleh memiliki angka penting sebanyak angka penting pada bilangan pentingnya. Atau ketika ada perkalian atau pembagian dua angka penting, kita ambil yang terkecil seperti ini. 2,50 itu berarti 3 angka penting, 2,5 berarti 2 angka penting. Ketika dikalikan hasilnya adalah 6,250. Tapi yang paling kecil itu 2 angka penting, berarti hanya boleh 2 angka penting. Jadi yang kita ambil 6,2. Kenapa tidak 6,3? Karena di sini 5. 5 ketika di depannya itu adalah angka genap, berarti dibulatkannya ke bawah, maka 6,2 saja. Nah, kemudian pembagian antara 196 dengan 16. 196-nya 3 angka penting, 16-nya 2 angka penting. Yang diambil ada terkecil, berarti 2 angka penting. Hasilnya adalah 12,25, berarti yang diambil 12 saja, karena 2 angka penting. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang lain. Bisa diperhatikan yang di nomor 6. Perkalian angka penting dengan bilangan pasti dicontohkan sebagai berikut. Nah, ini adalah angka penting yang dikalikan dengan angka pasti. Angka pasti apa? Jika 17 batu disusun ke atas, berarti 17 ini bukan hasil pengukuran. Berarti jika seperti ini, angka pentingnya mengikuti hasil pengukuran. Berarti mengikuti 4 angka penting. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Kita lanjut ke pengukuran besaran fisika. Ini adalah alat ukur panjang dan ketidakpastiannya. Yang pertama itu adalah mistar. Ketika kalian perhatikan sebuah mistar atau penggaris, itu ada 2 skala ya di sana. Yang di atas adalah sentimeter, yang di bawah adalah milimeter. Skala terkecil dari mistar atau penggaris itu adalah 1 milimeter. Ada di bawah, ini adalah 1 milimeter. Ketelitian pengukuran menggunakan mistar adalah setengah skala terkecil. Maka setengah dikali 1 mm adalah 0,5 mm. Kemudian ini juga kalian harus sudah ingat mengenai tangga pengukuran itu dari kilometer sampai ke milimeter. Dimana kalau turun dikali 10, ke atas itu dibagi 10. Kemudian ada rollmeter. Jadi bedanya penggaris dengan rollmeter ini untuk mengukur seperti luas tanah, kemudian misalnya luas karpet, seperti itu. Skalanya lebih besar. Dimana kalau penggaris tadi skala terkecilnya adalah 1 mm,
Kemudian kalau ketelitiannya berarti setengahnya adalah 0,5 cm. Jadi kalau penggaris itu 1 mm skala terkecilnya, kalau round meter itu adalah 1 cm. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong itu terdiri dari dua skala, di mana di sini adalah skala utama dan yang di bawah adalah skala nonius. Untuk ketelitiannya adalah 0,1 mm atau sama dengan 0,01 cm. Jadi hasil pengukuran itu sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, kita lihat untuk ini ya contohnya ya. Ini contohnya. Ini ada skala utama itu yang di atas, yang di bawah adalah skala nonius. Kemudian nanti akan ada satu yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Kita lihat, untuk skala utama pengukurannya berapa? Ini 3,12345. Jadi 3,5 tepat sebelum 0. Berarti pengukurannya adalah 35 mm atau 3,5 cm. Itu adalah skala utama. Kemudian skala nonius itu yang berhimpit kita lihat di angka berapa? Ini 5, di sini berarti 6, 7. Berarti yang berhimpit adalah angka 7. Kemudian angka 7 ini itu satunya adalah 0,7 mm atau 0,07 cm. Maka hasil pengukuran adalah 3,5 cm ditambah yang berhimpit tadi 7 dikalikan dengan 0,01, maka dapatlah 0,07 cm. Dijumlahkan dengan 3,5, maka dapat 3,57 cm. Ini contohnya. Kita lihat skala utamanya 2,5, 2,6, 2,7 cm. Yang berhimpit angka berapa? 6 ya, berarti 0,06. Tinggal dijumlahkan, maka dapat 2,76 cm. Mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini lebih teliti lagi. Ketelitiannya adalah 0,01 mm. Berarti bisa mengukur sampai 0,01 mm. Caranya sama, yaitu hasil pengukuran itu adalah skala utama ditambah skala nonius. Cuman bedanya kalau mikrometer sekrup itu yang diputar di sini. Nah, misalnya ini mengukur benda ya, ini skala utama, ini skala nonius. Skala utama ini terbaca 4,5 mm ya. Kemudian kita lihat yang tegak lurus di sini. Ini 4,5, 1 naik 46, naik lagi 47. 47 hasil pengukuran kita kalikan dengan 0,01 mm. Maka 4,5 mm ditambah 0,47 mm hasilnya adalah 4,97 mm. Nah, ini juga. Kita lihat, ini 4 ya. Kemudian ini 30. Berarti 4 cm, ini milimeter ya. Mohon maaf, ini milimeter. Karena ketelitiannya dari mikrometer sekrup itu adalah 0,1 mm. Jadi di sini bukan cm ya, ini milimeter. Berarti 4 mm tambah 30 dikali 0,01 mm, maka hasilnya adalah 4,3 mm. Kemudian ada pengukuran massa. Massa banyak ya, ada neraca sama lengan, kemudian ada timbangan, ada neraca Ohaus, ini ada ketidakpastiannya. Kemudian ada pengukuran waktu, itu menggunakan stopwatch. Kalau analog itu ketidakpastian dan ketelitiannya sama, yaitu 0,1 second. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan langsung ditanyakan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.